Mohon maaf kalau live-nya 2 kali karena yang pertama waktunya udah nggak cukup untuk melanjutkan live-nya. Jadi saya buka di live yang kedua. Masih nunggu pemateri. Bentar ya, masih nunggu pematerinya. Masih nunggu. Selamat datang Mas Toris. Bentar masih nunggu pematerinya. Sedikit lemot mungkin koneksi. Iya Mas Toris, insya Allah di diskusi selanjutnya. Ini diskusi minggu ini. Mbak Ana selamat datang. Mohon maaf tadi ini Mbak waktunya habis, jadi harus buka live baru lagi. Ya, nggak apa-apa. Yuk, lanjut. Ya Mbak, tadi mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual, faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual, silahkan Mbak Ana untuk memaparkan sebenarnya yang terjadi di lapangan itu faktornya apa gitu. Jadi sebenarnya bicara kekerasan seksual gitu kan. Kekerasan seksual ini adalah kejahatan kekuasaan sebenarnya, Holly. Jadi yang dimotivasi oleh keinginan untuk mengendalikan, kemudian untuk mendominasi, untuk mempermalukan korban dengan menggunakan seks sebagai alatnya gitu. Jadi um, faktornya apa gitu kan? Ya uh, rasa mendominasi, rasa dia bisa mengendalikan korban, rasa dia memiliki korban, rasa dia bisa memperlakukan atau berada pada derajat yang lebih tinggi dari korban gitu kan. Kepatuhan, rasa kepatuhan, ketawaduan bahkan ketika pelakunya adalah tokoh agama gitu kan. Atau salah mempersepsikan bagaimana guru pada murid ketika pelakunya adalah gurunya, kiai pada santrinya ketika pelakunya adalah kiainya, bapak kepada istri, suami kepada istri ketika pelakunya adalah suaminya, kayak gitu. Nah, persepsi-persepsi uh, yang didukung gitu kan budaya patriarki kita berada di budaya Jawa, unggah-ungguh itu sangat penting, tapi mendudukkan persoalan rumah tangga yang saling memberikan penghormatan satu sama lain itu juga jauh lebih penting. Iya. Kayak gitu. Jadi Nah, yang dikatakan orang-orang kalau faktor pakaian itu mempengaruhi itu sebenarnya enggak 100% ya Mbak? ya, artinya kalau itu kemudian yang dijadikan dasar argumen sebagai analisa terjadinya kekerasan, tentu
akan jatuhnya blaming ke korbannya kayak gitu kan. Tidak fokus pada perilaku pelaku, ya mesti kadang-kadang kala kan argumentasinya, oh lah wong kucing kok dikasih pindang kayak gitu kan. Iya. Ini sama aja Mbak Ana, tidak mendidik laki-laki untuk menghormati perempuan. ya. Mbak Ana begini, Mbak Ana kan dari WCC Jombang. Nah ini pertanyaan saya, kalau misalnya korban kekerasan seksual yang misal melakukan pengaduan itu biasanya yang diceritakan itu karena faktor apa, Mbak? Apakah dia itu sebenarnya kekerasan seksual dilakukan lama tapi dia tidak berani untuk melapor atau kurangnya akses atau bagaimana, Mbak? Kalau misalnya kok kekerasan itu terus meningkat itu disebabkan karena apa? Kalau di faktor lapangan itu. Iya, em, sebenarnya kalau bicara studi kasus itu di lapangan itu beragam. Kalau aku contohkan itu, semisal ini perempuan yang berhadapan dengan hukum ya, perempuan berhadapan dengan hukum baik dia menjadi korban maupun tersangka maupun saksi. Kita pernah mendampingi kasus seorang ibu membunuh 3 anaknya, gitu kan di Jombang. Nah, ibu yang membunuh 3 anaknya ini tentu dia salah ya, karena perbuatannya adalah kriminal. Tapi pada saat dia punya niatan untuk membunuh anaknya, dia juga mau bunuh diri posisinya, gitu. Jadi setelah anaknya diminumi uh, baygon gitu kan, ada anak balita, anak usia batita, terus yang paling gede itu sekitar usia 6-7. Nah, setelah anaknya meninggal itu dia bunuh diri, tapi nyawa dia yang terselamatkan, sedangkan nyawa ketiga anaknya tidak terselamatkan. Ketika ini ditelisik lebih jauh, gitu kan, apa riwayat um, yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu, ternyata dia adalah perempuan korban KDRT, gitu. Jadi suaminya ini adalah tokoh agama yang pamitan mau nikah ke 4 kalinya. Ternyata korban ini adalah istri siri yang ketiga, gitu. Dia posisinya masih muda, tapi suaminya itu lebih tua, gitu kan. Tapi hukum tidak memandang itu, tidak memandang perilaku KDRT-nya, gitu. Jadi si suami ya seolah-olah dia tidak andil juga dalam perilakunya istri itu. Jadi artinya dia ya tetap dipersalahkan, diperhadapkan, ada stigma juga yang dia terima gitu. Itu contoh kecilnya. Tapi yang sangat krusial dan sangat multidimensi ketika mendampingi kasus KDRT yang itu diawali dari kekerasan seksual, kemudian terjadi perkawinan anak, pas sudah menikah jadi KDRT. Nah, ini yang susah juga itu. Jadi kalau ngomongin fakta di lapangan itu banyak sekali kasusnya Holly. Mungkin yang salah satu contoh yang aku paparkan itu kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah salah satu putra kiai di Kabupaten Jombang. Nah, itu luar biasa tekanan sosial yang dihadapi oleh korban, ancaman, iming-iming damai, sejumlah uang dan lain-lain. Nah, ini perlu kepekaan kita bersama, terlebih Holly gitu kan yang concernnya di hukum gitu. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri, jaringan itu sangat penting. Iya Mbak Ana. Kebetulan saya dulu 6 tahun Mbak di Jombang, jadi merasakan lingkungan mohon maaf, lingkungan pesantren itu faktor sosialnya maksudnya luas. Ada beberapa tindakan yang dia itu bertentangan dengan hukum, tetapi bisa diselesaikan karena ada kekuasaan di situ. Mohon maaf, ada seperti apa ya istilahnya? Perlindungan untuk menjaga nama baik pesantren itu lebih lebih kuat begitu Mbak Ana. Jadi hak-hak korban mungkin sedikit tercederai dalam hal ini karena kekuasaan yang tidak dimilikinya untuk membela dirinya itu yang menurut saya masih kurang ya Mbak ya. Betul banget. Apalagi saat ini korban setelah dia speak up bahwa dirinya adalah korban, gitu kan? Itu dia langsung dikeluarkan dari institusi pesantren. Kemudian warga
pesantren pun masih meyakini bahwasanya korban ini adalah kelompok makar yang mau mencemarkan nama baik pesantren kayak yang dijelaskan sama Holly barusan. Itu nggak di Jombang aja sebenarnya Holly, di banyak tempat itu banyak sekali fakta-fakta yang sama kalau kita ngomongin fenomena. Mungkin ini Mbak, saya masih mau bertanya berkaitan dengan begini. Sebenarnya RUU PKS ini bertentangan tidak dengan nilai-nilai hukum adat yang ada dalam masyarakat, karena kita tahu adat itu kan lebih dulu ada sebelum adanya suatu bentuk aturan seperti itu, karena ada beberapa komponen pasal yang menurut saya itu lebih menitik beratkan pada korban daripada tradisi atau adat yang ada di masyarakat, seperti contohnya mengenai penyiksaan seksual yang seseorang harus mengakui perbuatannya padahal belum tentu dilakukan olehnya, dia diarak dengan keadaan telanjang seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Ana bertentangan nggak dengan tradisi atau hukum adat yang ada di Indonesia itu? Kalau modelnya yang seperti itu, cara penghukumannya yang seperti itu tentu sangat menciderai nilai kemanusiaan ya. Apalagi kalau kita ngomongin negara hukum, itu kan menjunjung tinggi moralitas, menjunjung tinggi kesetaraan di muka hukum. Artinya harus melalui proses yang tidak mengabaikan hukum positif kita gitu. Aku sih nggak sepakat ya kalau misalnya harus demikian nuansa penghukumannya terhadap korban maupun pelaku atau dua orang yang terpergok kayak gitu. Mbak Ana, mungkin ini pertanyaan di lapangan seperti ini. Ketika melakukan pendampingan, tentu Mbak Ana mungkin dan teman-teman pernah melakukan pendampingan korban ya Mbak Yani. Ini pada saat di BAP, di kepolisian ini biasanya pertanyaan-pertanyaan apa sih Mbak dari kepolisian ini yang ditanyakan kepada korban ini Mbak Ana? Misalnya kalau yang ya kita lihat biasanya kamu pada saat dilakukan kekerasan seksual itu memakai baju apa, dalam keadaan seperti apa. Nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan seputar apa Mbak yang ditanyakan kepada korban ini? Ya kalau secara pertanyaan memang um, kalau di tingkatan penyidikan itu masih rawan ya mempersalahkan korban kayak gitu. Tapi aku rasa mungkin penyidik juga sudah dibekali ya sistem peradilan pidana anak terutama gitu kan. Kalau misalnya di pemeriksaan di tingkatan pengadilan agama maupun pengadilan negeri tentu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 itu yang mengatur tentang pedoman hakim mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, itu sudah diatur bahwasannya hakim tidak boleh menanyakan riwayat seksual. Kamu sebelumnya sudah pernah, sebelum dengan ini sudah pernah melakukan dengan itu. Nah, itu nggak boleh gitu. Atau secara redaksi pasti itu kamu lakukan suka sama suka ya. Kenapa kok kamu tidak teriak? Kenapa kok kamu kayak nah pertanyaan-pertanyaan model yang seperti itu diatur di dalam Perma nomor 3 gitu. Saya baru tahu Mbak itu karena saya tidak sedetail itu untuk saya mengetahui batasan-batasan apa yang tidak boleh ditanyakan Ada kepada korban. Holly, bisa ada di update di aturan permanya nomor 3 tahun 2017. Iya, siap Mbak. Eh, Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gini Mbak, kalau misalnya korban adalah pekerja seks, terus ternyata dia itu mendapatkan kekerasan seksual itu bagaimana Mbak bagi pekerja seks? Mungkin Mbak Ana kan di lapangan mungkin pernah menemui kasus seperti ini. Nah itu bagaimana Mbak perlindungan hukum bagi pekerja seks? Perlindungan hukum bagi pekerja seks. Kalau kebetulan ya, fakta yang pernah kami dampingi memang ya ada perempuan yang mengadu tapi tidak kemudian dia adalah pedila, bukan pedila ya, dia adalah pekerja seks yang mengalami kekerasan terhadap pasangannya. Secara temuan di lapangan belum sih Holly, tapi ketika ada fakta yang demikian ya tetap jadi persoalan.
Iya Mbak. Kemudian eh, ada pertanyaan juga Mbak. Misalnya ada tidak misalnya suatu bentuk alasan bagi korban itu Sorry, sorry, kurang karena kenceng ini suaramu. oh ya sudah Mbak. Ya, Mbak Ana mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman begini. Ada nggak kurangnya akses, ada tidak kurangnya akses bantuan hukum oleh korban mengenai berkaitan dengan kasus kekerasan seksual? Karena kita tahu itu kan menjadi sebuah aib sehingga jarang dipermasalahkan oleh korban. Nah ini ada nggak contoh alasan seperti itu kalau yang terjadi di lapangan, Mbak? Mengenai perlindungan korbannya Aku bagaimana? nggak terlalu jelas ini suaranya, Hol. Oh, jelas Mbak mungkin Udah tak full sudah ini. jelas. Apa aku nyari headset dulu ya, sebentar ya. Iya Mbak. Headsetku mana ya? Ada, tak cari. Gimana, gimana? Pelan-pelan deh. Iya, misalnya ada nggak Mbak Ana alasan dari korban ini kurang mendapat akses bantuan hukum seperti itu Mbak. Nah ini peran dari WCC Jombang dan lembaga bantuan hukum seperti apa Mbak untuk mengetahui korban-korban yang sebenarnya kurang mendapatkan akses bantuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Oh, gitu. Hmm. Jadi kalau di aturan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu mewajibkan adanya pendamping yang mendampingi korban dalam proses peradilan. Tapi ketika kemudian korban ini butuh untuk pendampingan hukum, pertanyaanmu tadi yang dilakukan sama lembaga, begitu Holly? Iya. Iya, jadi memang kalau di kami itu lebih banyak upaya yang dilakukan adalah non litigasi, lebih ke penguatan psikologis sebelum dan setelah sidang atau lebih ke pemberdayaan pemberdayaan korban secara wacana gitu kan. Tapi ketika misalnya kita butuh untuk akses uh, pendampingan hukum, nah itu biasanya tetap kita linkkan kawan-kawan yang berkompeten untuk pendampingannya. Seperti misalnya kasus yang kami dampingi yang dialihkan ke Polda Jatim itu linknya adalah dengan kawan-kawan LBH Surabaya gitu. Seperti itu. Gitu. Ya Mbak Tapi Ana, misalnya ketika korbannya ini proses cerai, itu biasanya kalau di kami, karena kami lembaganya non-profit ya Holly ya, kita tetap bantu korban untuk bikinkan jawaban, duplik, kayak gitu. Tapi tetap kita meyakinkan bahwa dia bisa melampaui proses peradilan ini dengan sendiri, tanpa harus menyewa penasehat hukum yang tentu nominalnya mereka pun nggak mampu, kayak gitu. Jadi lebih apa istilahnya ya mengenai perekonomian itu juga termasuk faktor utama seseorang aksesnya terhambat bantuan hukumnya ya Mbak Ana. Iya, salah satunya itu. Ya Mbak, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dan materi-materinya menurut saya sudah terjawab. Terima kasih kepada Mbak Ana. Mbak Ana, mungkin diskusi selanjutnya berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Mungkin saya mau mengajak Mbak Ana diskusi lagi, kalau Mbak Ana berkenan. Apa tadi? Apa tadi? Sorry, ini suaranya kecil banget. Oh ya, Mbak Ana terima kasih. Mungkin malam ini diskusinya telah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman dan juga materi berkaitan dengan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual. Nah, mungkin di diskusi-diskusi selanjutnya saya juga akan mengajak Mbak Ana lagi untuk isu-isu terbaru mungkin nanti yang muncul seperti itu. Siap, siap.
Ya, makasih banyak Mbak Ana. Mohon maaf mengganggu waktunya Mbak Ana. Terima Ya, kasih Mbak terima Ana. kasih sharingnya Holly. Banyak Ya, poin-poin Mbak Ana. dari kamu ini. Ya, Mbak Ana mungkin ini nanti langsung aku share di YouTube. Jadi biar teman-teman bisa lihat lagi ilmu-ilmu Boleh dari banget. terus Mm-mm. kemudian penanganan perlindungan hukumnya seperti apa karena mungkin teman-teman hanya tahu secara teoritik tapi mengenai perlindungan hukum mungkin masih kurang. Jadi supaya nanti bermanfaat kepada kita semua diskusi malam hari ini. Terima kasih Mbak Ana Ya, atas makasih Holly. waktunya. Iya Mbak Ana. Yuk. Makasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.